Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Andika dalam acara Working Mom. Yeay. Nah, hari ini saya ditemani oleh 3 bintang tamu istimewa yang akan menjadi peserta fokus group discussion pada episode kali ini. Tapi sebelum kita mulai berdiskusi nih, kita mungkin perkenalan dulu, oke? Mungkin bisa dimulai dari ibu yang memakai kerudung warna krem. Perkenalkan. Saya Mas ya? Ya, Saya ya. Mas. Oh iya. Mas, sebelumnya maaf ya, ini di sini lagi hujan gede, jadi kalau ntar kedengaran Oh, suara petir. iya nggak apa-apa, Bu. Saya juga di sini lagi hujan gede kok. Mulai Oh itu gitu. ya, ada petir banyak. Ya mungkin Oh iya boleh iya. silakan perkenalan. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Nadia. Salam kenal. Salam kenal Bu Nadia. Mungkin yang selanjutnya yang pakai kerudung hitam, ibu yang pakai kerudung hitam. Perkenalkan, nama saya Nita. Oke, halo Bu Nita. Mungkin yang terakhir. Hai. Yang terakhir, boleh perkenalkan namanya? Devi, halo, salam kenal semua. Hai Bu Devi. Oke nih, makasih ya nih Bu Nadia, Bu Nita, sama Bu Devina atas perkenalannya. Gimana nih kabarnya ibu-ibu di masa pandemi ini nih? Alhamdulillah baik sih. Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah. Semoga aja pemirsa yang di rumah juga baik-baik saja. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung mulai saja yuk diskusi kita pada episode kali ini. Pada diskusi hari ini nih, kita akan membahas seputar pengalaman working mom selama menerapkan sistem kerja dari rumah ya, Bu Nadia, Bu Nita, sama Bu Devina nih. Mungkin semuanya pada WFH kan ya hari ini ya, working from home kan sampai sekarang. Iya sih, saya mostly work from home, cuma mungkin kadang-kadang aja sih ke kantor buat keperluan-keperluan tertentu. Saya juga masih WFH sih, tapi ke kantornya cuma lagi kalau ada kepentingan aja. Bu Devina kan juga WFH? Di awal sih. Dari awal sampai sekarang tuh masih WFH. Jadi dari awal pandemi atau gimana? Iya, dari awal pandemi itu sudah WFH terus. Oke. Jadi bintang tamu kita ini adalah para ibu muda nih yang sekaligus berperan sebagai wanita karir, para pemirsa. Di sini beliau-beliau akan berbagi cerita atau sudut pandang mereka mengenai pengalaman WFH mereka nih. Nah, ibu-ibu udah siap untuk buat sharing pengalamannya? Siap. Oke, siap ya. Mungkin ada yang mau cerita duluan, siapa? Mungkin dari Bu Devina, boleh? Ya. Mungkin saya mau cerita ini ya tentang WFH saat ini. Itu ada banyak tantangannya sih. Kan saya juga selain bekerja, nggak hanya bekerja di kantor, yang sebelumnya bekerja di kantor, akhirnya kan dialihkan jadi working from home kan. Nah itu juga selain itu jadi beban saya juga bertambah karena anak-anak tuh juga yang tadinya sekolah diurusin sama gurunya aja, sekarang malah kita sendiri ya sebagai orang tua, sebagai ibu tuh juga harus ngajarin anak-anak kan, istilahnya jadi gurunya mereka juga kan buat pelajaran, buat apa. Terus juga sebelumnya pun juga saya kan juga harus mengatur rumah kan gimana biar ya di dalam rumah tangga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Gitu sih. Susahnya tuh kayak manajemen waktunya kadang kayak me time itu kayak malah jadi berkurang kan. Terus juga stres kayak ngeliatin COVID ini misalnya bertambah gitu kan pasien-pasiennya, apalagi bisa di kantor juga ada yang kena gitu. Jadi kayak was-was terus kayak gitu loh. Jadi pengaruh juga sama manajemen waktu tuh berpengaruh banget. Emang merepotkan ya. Jadi selama WFA ini
Bu Devina sehari-hari di rumah sama siapa aja nih kira-kira? Sama anak saja atau ada anggota keluarga lain mungkin seperti suami atau mungkin ada ibunya, ada ayah atau gimana? Nah, untuk di rumah sih sebenarnya sama anak aja. Terus juga kebetulan suami kan kerjanya deket aja sih, di seberang jalan aja ada buka toko gitu loh. Jadi kadang ya masih bantu buat ngehandle di rumah anak-anak. Kecuali kalau misalnya lagi rame kan tokonya, jadi ya mungkin ya otomatis ya saya sendiri kan yang harus ngehandle di rumah tuh gimana gitu. Jadi harus jago multitasking ya Bu ya? Iya, ya otomatis harus bisa multitasking. Iya bener banget. Kalau nggak gitu bisa-bisa nggak kelar-kelar kerjaannya ya Bu ya. Iya benar. Oke, terima kasih Bu Devina. Mungkin selanjutnya siapa lagi yang mau sharing? Bu Nadia mungkin? Oh, aku nih Mas, boleh Ya, sih, benar boleh. ya. Pengalaman WFH ya. Kalau pengalaman WFH, sebenarnya aku tuh pas awal-awal WFH, aku tuh fan-fan aja Mas. Soalnya kan nggak perlu kerja ke kantor, terus juga jam kerjanya lebih fleksibel gitu kan. Jadi pikir kerjanya tuh bakal lebih santai gitu loh. Sama aku pikir juga bakal apa sih namanya? Bakal ada lebih banyak waktu yang bisa aku habisin bareng keluarga. Waktu 2 minggu pertama tuh juga semuanya kerasa lancar-lancar aja, kerjaan tuh lancar-lancar aja. Nah, pas masuk minggu ketiga nih, mulai deh aku kewalahan. Karena ya kerjaan dari kantor makin hari makin banyak, terus rutinitasku itu ternyata malah semakin padat gitu daripada biasanya. Kalau boleh nih, Bu Nadia, ceritain dong rutinitas sebelum era WFH sama mungkin semasa WFH sekarang ini seperti apa? Gini Mas, kalau sebelum WFH ya seperti yang dijelasin Bu Devina tadi ya, kayak kita kan kalau waktu WFH ya di kantor ya kerja, di rumah ya ngurusin anak, ngurusin keluarga kayak gitu. Nah, begitu WFH, urusan-urusan kita tuh kayak kecampur-campur gitu loh. Antara kerjaan sama urusan rumah tuh kayak nggak bisa dipisah, jadi kecampur-campur. Selain itu kita juga ada banyak peran-peran tambahan kan sama WFH. Jadi kalau yang awalnya ya kerja pas dari pagi sampai sore, terus ntar pulangnya ngurus rumah. Sekarang tuh dari pagi tuh juga udah harus ngurus anak, ngajarin anak, nemenin dia main, nemenin dia, wah pokoknya banyak banget, kewalahan lah saya tuh. Suaminya tetap di kantor, Bu? Suami. Oh iya, suamiku ini sih tetap work from office, Mas. Jadinya ya gitulah, apa sih namanya? Saya kalau setiap pagi sampai sore ya, kecuali weekend nih, saya tuh apa-apa semua saya yang kerjain sendiri. Terus juga kerjaan tuh biasanya malah baru bisa kepegang sore atau malamnya, Mas. Soalnya saya pagi sampai siang itu kan benar-benar ini ya, seharian itu mobile terus, ngurus rumah, ngurus anak. Anak kan nggak bisa ditinggal. Kalau belajar itu pokoknya harus ditemenin gitu ya. Repot juga sih ya. Iya Mas, benar-benar ini dah saya kewalahan banget, nggak ada yang bantuin juga. Iya, benar sekali. Baik, terima kasih Bu Nadia. Mungkin sekarang yang selanjutnya Bu Nita boleh menceritakan pengalamannya. Bu Nita? Ada masalah jaringan kayaknya tuh Mas ya? Mungkin. Ya, habis dengerin ceritanya Bu Devina sama Bu Nadia itu relate banget ya masalah yang kayak gitu. Itu PR sendiri sih buat saya, buat BFA sama ngajar anak saya juga kan. Apalagi kalau waktunya bentrok, itu susah pas kerja sama pas anak sekolah. Kayak gitu sih. Karena jam kerja sama jam belajar anak bentrok nih ya Bu. Akhirnya kan jadi sulit bagi waktunya ya. Di satu sisi Ibu punya tanggung jawab terhadap pekerjaan Ibu. Tapi di sisi lain Ibu juga harus menjalankan peran tambahan Ibu sebagai guru pendamping anak-anak. Betul kan Bu ya? Yang sulit itu anak saya kan baru masuk SD kan. Nah, kan juga ada pengasuh, tapi kalau pas sekolah itu anak saya nggak mau. Nah, pengasuh sama saya kan
juga kebiasaan dari dulu kan. Kalau belajar saya dampingi, jadi agak repot lah kerja sambil nemenin anak sekolah. Kan nggak bisa kan kalau anak sekolah kita cuma diem, kita harus perhatiin kan dia diajarin apa, terus kita tuntun gitu kan. Itu sih yang susah. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih, ternyata ibu-ibu ini sedang mengalami permasalahan yang setidaknya serupa semua ya. Di mana tuntutan bekerja dari rumah menjadi beban tersendiri bagi Bu Devina, Bu Nita, sama Bu Nadia yang harusnya menjalani peran ganda sebagai seorang ibu sekaligus sebagai seorang wanita kerja. Saya mau nanya lagi nih, Bu. Dampak seperti apa sih yang paling ibu-ibu rasakan akibat permasalahan ibu-ibu ini? Mungkin Bu Nadia, boleh cerita? Dampaknya sih kayaknya cenderung ke kerjaannya ya, Mas ya. Soalnya pekerjaan kantor tuh dampaknya paling kerasa itu di situ sih. Beberapa waktu yang lalu aku sempat burn out kan, terus itu tuh benar-benar ngaruh banget ke performa kerjaku. Bu Devina, mungkin? Produktivitas kerja, soalnya kan ya kita nggak apa ya, kalau di masa kayak gini nih karena banyak inilah stresnya karena pandemi juga, terus juga ya multi perannya kita juga banyak ya, itu yang ngeganggu sih. Jadi produktivitas jadi berkurang gitu, kayak nggak bisa maksimal gitu di pekerjaan gitu. Mungkin Bu Nita ada permasalahannya? Kalau saya sih kalau kondisi kewalahan ya kayak bener-bener bentrok. Saya prioritaskan anak saya dulu sih, kayak ngajarin kasih bantuan kan, karena dia bener-bener bantuan saya. Nah, kalau urusan kantor dan ngerjain apa-apa itu, ngerjain laporan, nanti dulu, saya stop dulu, daripada saya lebih kepikiran ke anak saya kan, jadi saya anak saya aja dulu gitu, biar nggak kepikiran. Soalnya kalau ngurus kantor dulu percuma, saya pasti kepikiran gitu. Bener. Ya, saya setuju banget sih itu sama Bu Nita ya. Akhir-akhir ini tuh malah kerjaan kantor rentan banget gitu dikorbanin. Apa? Nanti di-cut kan? Iya, sih aku nggak ngeliat aku mana. Iya, kamu ini habis banyak dikorbanin itu Devina deh ngomong kalau nggak salah. Imbasnya sering kali ini jadi kurang maksimal gitu. Ya Allah, lupa tadi harusnya setelahnya. Udah, ini aku ngomong ya. Ya, ayo. Ya, setuju juga sih itu sama tadi Bu Nita sama Bu Nadia, jadi kan apa ya, produktivitas tuh jadi makin berkurang ya, mungkin ya entah manajemen waktu ya yang salah, manajemen waktunya kita masing-masing tuh mungkin salah gitu kan, sama stres lah gitu. Jadi intinya kayak kurang maksimal gitu lah Mas di kerjaannya. Sebenarnya salah satu alasan ikut program ini ya, working mom ini kayak pengen nyari solusi nih, gimana sih tetap produktif. Kalau punya peran ganda, jadi ibu, ngajar, sebenarnya bukan ganda, lebih dari ganda sih. Jadi guru, jadi ibu, dan benar. jadi pegawai juga, kantor gitu juga, harus kerja gitu. Kira-kira mungkin nggak sih Mas Andika, kita tuh pengen ini ya, jadi kita tuh sebenarnya walaupun WFH nih pengen tetap produktif, tapi juga di sisi lain pengennya tuh peran kita sebagai ibu rumah tangga kayak gitu juga bisa teroptimalkan gitu. Sama work-life balance kita juga bisa seimbang. Kira-kira mungkin nggak ya kalau misalnya kita mau sebanyak itu gitu loh. Nah, ada tuh. Tenang aja nih ya ibu-ibu. Saya mengerti kesulitan ibu-ibu sekalian. Bukan hal yang mudah memang untuk melakukan pekerjaan kantor dan juga tugas-tugas rumah tangga. Saya memiliki kiat-kiat nih, ibu-ibu ya. Praktikan untuk menjaga produktivitas kerja sama WFH tanpa mengesampingkan kewajiban ibu-ibu sebagai seorang ibu maupun mengganggu work-life balance ibu-ibu sekalian. Wah, apa aja tuh Mas kiat-kiatnya? Ya, mari kita simak tayangan berikut.
WFH atau work from home. Istilah ini tentunya udah nggak asing lagi ya buat working mom sekalian. Nah, apa sih WFH itu? WFH merupakan salah satu tipe bekerja jarak jauh yang saat ini sedang diterapkan oleh seluruh masyarakat di dunia sebagai upaya memutus mata rantai virus corona. Sesuai namanya, work from home menunjukkan lokasi kerja di rumah dengan berkomunikasi ke kantor. Adapun pada pelaksanaannya, pekerja work from home memanfaatkan media elektronik untuk berinteraksi dengan bos, klien, maupun rekan-rekan kerjanya. Working moms pastinya sudah familiar banget kan sama platform-platform komunikasi seperti Zoom, Google Meets, atau Microsoft Teams. Platform-platform inilah media yang membantu kita tetap terkoneksi dengan orang lain selama bekerja dari rumah. Sendiri memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dari berbagai kalangan, tak terkecuali para working mom. Ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Dampak positif WFH yang paling menonjol yaitu tersedianya keleluasaan waktu kerja atau flexible working time. Dengan waktu kerja yang fleksibel ini, working moms bisa punya lebih banyak keleluasaan buat ngatur jam kerja sendiri nih. Selain itu, masih ada lagi nih dampak positif WFH yang lain. Di antaranya, meningkatkan kemandirian dalam bekerja, melatih manajemen waktu, hemat biaya perjalanan, terhindar dari kasak-kusuk kantor, dan masih banyak lagi. Sedangkan dampak negatifnya, sistem kerja dari rumah ternyata juga kerap menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti stres kerja, hilangnya sekat antara urusan pekerjaan dan urusan rumah, perasaan terkungkung, kurangnya dukungan profesional, kemungkinan terhambatnya karir, dan pekerjaan yang bisa datang kapan saja. Selain itu, menurut Franzman 2015, keleluasaan kerja yang diperoleh selama WFH ternyata nggak selamanya nih bisa memperkuat produktivitas dan kepuasan kerja loh. Hasil penelitian McGuire dan Liro pada tahun 1986 menyimpulkan keleluasaan waktu kerja dampak terbatas terhadap produktivitas kerja. Adapun penelitian Hartman, Stoner, dan Arora pada tahun 1991 melaporkan bahwa gangguan keluarga mempengaruhi produktivitas bekerja jarak jauh. Berkaitan dengan produktivitas dan keseimbangan kehidupan kerja selama WFH, para working mom menghadapi lebih banyak benturan antara pekerjaan dan keluarga karena mereka harus mengemban dua tanggung jawab sekaligus, tanggung jawab kepada pekerjaan dan tanggung jawab kepada anak, suami, maupun anggota-anggota keluarga lain yang tinggal di rumah. Gak jarang working moms yang mengalami kesulitan dalam menjalankan peran ganda ini. Contohnya, seperti yang dialami oleh 3 working mom di forum diskusi kita tadi.
terus, gimana sih solusi agar working moms bisa tetap produktif bekerja selama WFH? Tapi di sisi lain, peran sebagai ibu juga terlaksana secara optimal dan keseimbangan kehidupan pekerjaan terjaga dengan baik. Kita punya beberapa tips nih buat working moms. Let's check it out. Tips pertama, lakukan manajemen waktu. Untuk tips yang satu ini, pasti working moms udah sering banget denger kan? Manajemen waktu emang jadi strategi penting yang perlu diterapkan nih buat mengoptimalkan peran ibu-ibu pekerja sebagai ibu rumah tangga, istri, sekaligus karyawati. Apalagi di era WFH ini, waktu buat kerja sama waktu buat ngurus sekolah, anak, gak ada sekat pembatasnya sama sekali kan. Jadi, working moms harus cermat dalam membagi waktu, supaya fleksibel working time selama WFH juga bisa termanfaatkan dengan maksimal. Ada banyak banget cara yang bisa dipakai buat manajemen waktu ini. Misalnya, dengan nentuin skala prioritas, bikin to-do list, nyusun jadwal aktivitas, dan lain-lain. Tips yang kedua, buat klasifikasi terhadap tugas-tugas yang harus dikerjakan. Penggolongan tugas dapat mempermudah working moms untuk melihat mana nih tugas yang mudah dikerjakan dan mana yang punya tingkat kesulitan tinggi, sehingga perlu waktu lebih lama untuk diselesaikan. Dengan melakukan penggolongan tugas, working moms juga bisa tahu nih tugas mana aja yang kiranya nggak perlu working moms kerjakan sendiri dan bisa dikerjakan dengan rekan-rekan kerja working moms. Tips yang ketiga, ciptakan area kerja yang mendukung. Walaupun terkesan sepele, tapi lingkungan kerja fisik ternyata punya hubungan yang signifikan loh dengan produktivitas kerja. Karena itu, selama bekerja dari rumah, pastikan working moms memilih workspace yang nyaman, sekaligus mempermudah working moms buat ngawasin anak-anak ya. Jangan lupa, perhatikan juga sirkulasi udara dan tingkat kebisingan di area kerja yang working moms pilih. Tips yang keempat adalah bangun koordinasi yang baik dengan rekan kerja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cooper dan Kurland, serta penelitian McCloskey, ditemukan bahwa keterasingan sosial dan keterhubungan sosial yang berkurang sebagai akibat penerapan sistem kerja jarak jauh memungkinkan timbulnya dampak negatif terhadap kepuasan kerja. Oleh karena itu, walaupun lagi WFH, upayakan agar komunikasi dengan rekan kerja tetap terjalin ya, Mams. Karena menjaga komunikasi merupakan salah satu kunci terbentuknya koordinasi tim yang baik. Sorry, DJ. Tips yang kelima, kelola stres. Di tengah situasi pandemi yang membuat segala sesuatu menjadi serba tidak pasti, rentan sekali nih bagi individu untuk mengalami stres berat, termasuk working moms. Stres bisa berpengaruh pada produktivitas dan performa working moms dalam bekerja, sehingga penting buat working moms untuk mengenali sumber-sumber stres
juga cara mengatasinya. Ada banyak strategi menghadapi stres yang bisa working moms implementasikan. Mulai dari berolahraga, bikin alokasi waktu untuk istirahat dan perawatan diri, melakukan meditasi, dan satu yang gak kalah penting nih, selalu sempatkan diri buat ngobrol sama orang-orang yang jadi support system bagi working moms. Jangan pernah ragu juga untuk mencari bantuan, misalnya dengan pergi ke konselor atau gabung dengan self-help group. Tips yang keenam, komunikasikan situasi WFH working moms kepada atasan. Dengan mengkomunikasikan secara terbuka mengenai keadaan ataupun permasalahan yang working moms selama WFH, perusahaan dapat lebih aware terhadap kondisi psikologis pekerja wanitanya. Kemudian, sesegera mungkin dapat mengambil tindakan agar kondisi kejiwaan para wanita pekerjanya dapat kembali stabil dan tidak menghambat jalannya operasional perusahaan. Sorry, it's DJ. Terakhir, berikan anak-anak kegiatan stimulasi yang sekaligus bisa menjaga mereka tetap terhibur. Ajarkan juga self-regulated learning kepada anak untuk melatih kemandirian belajar mereka. Lalu, ketika anak mulai menginterupsi working moms dalam bekerja, berikan pemahaman secara halus kepada mereka tentang keadaan working moms dan lakukanlah negosiasi dengan mereka. Sekian tips-tips dari kami. Semoga bermanfaat buat working moms. Nah, setelah menyimak nih pemaparan dari tayangan barusan, gimana nih ibu-ibu? Apakah sudah mendapat pencerahan terkait masalahnya? Cerahkan banget ya ternyata solusinya ada banyak banget kan biar kita bisa tetap produktif di era WFH. Baru tahu ini sih, manfaat banget. Terus nggak cuma produktif aja sih, kalau menurutku tadi solusinya kalau kita terapin, selain kita bisa juga lebih produktif dalam bekerja tuh, peran kita sebagai ibu juga bisa terlaksana secara optimal gitu, dan work-life balance kita bisa tetap terjaga. Paket lengkap banget sih tadi ya solusinya, aku baru tahu loh. Bener-bener bermanfaat sih, soalnya nggak nyesel sih datang ke sini, jadinya tahu harus gini gitu. Ya. Makasih ya buat semuanya, buat Bu Nadia, Bu Devina, Mama Sindika ya, makasih. Iya, alhamdulillah ya jika ibu-ibu dapat manfaat dari acara ini. Semoga kedepannya nih ibu-ibu selalu dilancarkan dalam urusan karir maupun keluarga ya. Amin. Amin, terima kasih. Oke, kalau begitu untuk penutup acara episode kali ini, kita slogan dulu yuk sebelum ditutup. Working moms, you can do it. Yeay, sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Dah.